ilmu yang manfaat sehingga antum bisa mendengarkan, dapat ilmu yang manfaat dan manfaatnya berkelanjutan sampai ke jannah. Amin. Allahumma amin. Walaupun pertemuan kita sesaat, pertemuannya agak lama, mudah-mudahan manfaatnya selama-lamanya. Amin. Kenapa kita jadi tidak tenang? Jawabannya adalah karena kita merasa terancam. Terancam jabatannya, jadi nggak tenang. Terancam batas waktu pengerjaan tugasnya, jadi nggak tenang. Terancam batas waktu membayar hutang. Sudah tiba waktunya, duitnya belum ada, jadi nggak tenang. Ya, semua keterancaman itu membuat kita jadi nggak tenang. Kenapa kita jadi nggak tenang ketika terancam? Karena kita bergantung pada sandaran yang tidak boleh dijadikan sandaran. Jadi kita menggantungkan harapan kepada sandaran-sandaran yang tidak boleh dijadikan sandaran. Di mana Allah telah mewahyukan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, hanya Allah yang Maha Esa. Kalau bahasa lugasnya, yang ada itu cuma Allah, yang lain nggak ada. Yang ada cuma Allah, yang lain nggak ada. Bosmu yang nggak ada, kemudian partnermu yang nggak ada, tabunganmu nggak ada, kepandaianmu nggak ada, semua nggak ada. Yang ada itu cuma Allah Ta'ala. Yang berlangsung itu ya hanya keputusannya Allah Ta'ala. Yang berkuasa ya hanya Allah Ta'ala. Yang bisa mengizinkan sesuatu terjadi hanya Allah Ta'ala. Yang bisa mencegah sesuatu agar tidak terjadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lain. Qul huwallahu ahad. Katakan, hanya Allah yang ada. Cuma Allah. Nah, kalau sudah yang ada cuma Allah, Allahus samad. Allah adalah harapan, sandaran, Tuhan yang menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu. Hanya Allah, nggak ada yang lain. Kalau udah begitu, kemudian kita jadi tercerahkan. Oh, yang bisa nolong hanya Allah. Yang bisa bantu hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah. Yang bisa ngasih kita rezeki hanya Allah. Yang bisa hanya Allah. Yang mampu membuat jadi tidak bisa hanya Allah. Yang bisa mencegah hanya Allah, nggak ada yang lain. Disitulah kemudian kita menjadi tenang. Kenapa? Karena urusan sama Allah itu semua serba mudah. Nggak ada urusan sama Allah ruwet. Nggak ada susah. Semua serba mudah. Simple. Mau ketemu paling mudah ketemu Allah. Mau ketemu Habib Novel, susah. Ya mesti atur jadwal harinya. Udah harinya datang ke Solo, tiba-tiba Habibnya lagi ngaji online, nggak bisa nemuin tamunya. Ditunggu selesai ngaji online, tamunya ketiduran, Habibnya pergi ke mall, misal gitu kan ya. Wah, tadi udah keluar Habibnya ke mall, susah nih mau nemuin Habib Novel. Muncullah kalimat, Habib Novel susah ditemuin. Tapi sejak kapan ada kalimat Allah susah ditemuin? Nggak ada. Nggak ada. Ngomong sama orang yang paling kita cintai, suami atau istri. Masya Allah, untuk didengar itu susah. Udah ngomong sama suami berkali-kali, nggak pernah didengar. Udah ngomong sama istri ribuan kali, nggak pernah didengar. Tapi kalau ngomong sama Allah, nggak ada kata nggak didengar. Wa huwas sami'ul alim. Ya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Allah mendengar. Iblis ngomong aja didengar sama Allah Ta'ala. Apalagi kita. Ya iblis tuh ngomong sama Allah didengar. Allah kalau udah maha mendengar itu nggak pilah-pilah. Yang ngomong itu wujudnya seperti apapun, wujudnya iblis, wujudnya setan, wujudnya siapapun, didengar sama Allah Ta'ala. Nggak dipilah-pilah. Allah maha mendengar. Jadi, kalau hubungan sama Allah, serba mudah. Diperhatikan nggak sama Allah? Allah maha melihat. Kira-kira Allah tahu perasaan saya nggak? Allah al-khabir. Ya. Sampai hal yang paling detil pun dari diri kita, Allah maha mengerti. Kira-kira Allah nanti berempati enggak sama saya ya? War-Rahmanur Rahim. Dia maha pengasih lagi maha penyayang.
Lah yang nggak iman aja disayangin, apalagi yang iman. War-Rahmanir Rahim. Ya, dia Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat itulah kita jadi tenang. Karena untuk berhubungan sama Allah, kita nggak harus ke kanan, nggak harus ke kiri, nggak harus ke depan, nggak harus ke belakang, nggak harus naik, nggak harus turun. Tinggal ini, hatinya nyambung ke Allah, selesai. Nah, kalau udah begitu, jadinya tenang. Nggak punya duit, mau bayar hutang. Ini contoh kasus ya. Karena saya banyak yang WA saya gitu, Beb, mau bayar hutang nggak punya duit, gimana ini? Jawaban saya dibayar. Habib ini aneh bener nih, nggak punya duit kok suruh bayar. Iya dibayar. Bayar hutang ini kan ada prosesnya. Proses nomor 1, jangan pernah percaya sama siapapun yang mengatakan kamu mampu bayar hutang. Enggak. Katakanlah kepada siapapun, saya tidak mampu membayar hutang saya. Yang mampu bayar hutang saya hanya Allah Ta'ala, tapi saya akan bayar hutang saya. Tugas saya adalah berniat membayar hutang. Yang nanti membuat saya mampu bayar hanya Allah, nggak ada yang lain. Jangan pernah percaya tabunganmu mampu untuk bayar hutangmu. Wah, itu nanti langsung diuji. Tabungannya tiba-tiba habis, anaknya sakit, habis tabungannya. Selesai. Naudzubillah min dzalik. Jangan sombong. Wah, saya punya tabungan banyak, saya punya aset banyak. Sombong amat kamu. Nah, Tuhanmu, asetmu, tabunganmu. Sebentar dihancurkan sama Allah Ta'ala. Galaunya luar biasa. Jangan pernah mengandalkan siapapun dan apapun. Saya punya Allah, Allah akan lunaskan hutang saya. Saya berniat bayar hutang. Nomor 1 itu. Ya. Kemudian nomor 2 bagaimana? Minta. Jangan sombong. Yang penting usaha dulu. Salah kamu. Yang penting minta dulu. Karena usaha itu diantaranya memohon pada Allah Ta'ala. Itu usaha. Bagaimana Rasul mengajarkan suasana sebagai utusannya Allah? Utusannya Allah loh ini. Berarti kan wakilnya Allah. Saya kirim utusan ke rumah Ustadz Fakhrul Razi. Berarti wakil saya. Nah itu makna kesaksian bahwasanya baginda Muhammad SAW adalah Rasul, utusan. Ya. Rasul, utusannya Allah Ta'ala. Artinya semua yang dari Rasul nggak mungkin salah. Karena semua yang dari Rasul dari Allah. Makanya kalau sampai mengatakan, ngapain memuliakan Rasulullah? Muliakan Allah, itu aneh. Memuliakan utusannya Allah, itu namanya memuliakan Allah Ta'ala. Kalau saya ngutus seorang ke rumahnya Ustadz Fakhrul Razi, kemudian Ustadz Fakhrul Razi dikasih tahu, ini utusannya Habib Novel. Kemudian beliau mengatakan, saya hormati Habib Novel. Kalau kamu tidak, saya marah. Kalau mau hormati saya, hormati utusan saya. Itu saya utus, sudah saya pilih. Kan begitu. Saya utus, sudah saya pilih. Bukan sembarang orang yang saya utus. Sementara Allah katakan, Allah utus manusia yang terbaik sebagai penutup utusan di akhir zaman. Sampai kapanpun. Penutupnya adalah baginda Muhammad SAW. Utusannya Allah Ta'ala. Diberi utusan yang the best buat kita semua. Nah bagaimana kita memperlakukan utusan Allah ini? SAW. Kita menganggapnya manusia biasa. Naudzubillah min dzalik. Kita harus menempatkan biasa sebagai penghubung kita pada Allah Ta'ala. Kalau saya mau dekat sama Allah, ya beliau ini penghubungnya. Kalau saya mau sukses dunia akhirat, ya ini yang punya semua informasinya ada pada baginda Muhammad SAW. Karena Allah berbicara dengan kita semua lewat baginda Muhammad SAW yang membumikan ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Nah, Rasul ternyata ngajarin mudah. Mau hutang mau lunas, siapa yang berhutang dengan niat untuk melunaskan hutangnya, maka Allah akan lunaskan hutangnya. Siapa berhutang dengan niat untuk tidak melunaskan hutangnya, maka Allah akan hancurkan hartanya. Kama qala sallallahu. Ngeri. Bukan cuman nggak lunas tuh, bahkan hancur hartanya. Bisnisnya akan remuk semua. Kalau niatnya nggak baik. Tapi kalau niatnya baik, mau melunaskan hutang, Allah akan melunaskan hutangnya. Nomor 1 itu. Kemudian nomor 2, suruh baca doa. Banyak sekali doa dan amalan dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang menjadi amalan dibaca tiap pagi. Ada yang dibaca tiap selesai sholat. Amalkan semua itu. Yang amalan pagi hari diamalkan untuk pelunas hutang. Amalan selesai sholat diamalkan untuk pelunas hutang. Ya, kemudian apa lagi? Melunaskan hutang orang lain. Maksudnya kalau kita punya piutang nih, ya kita jadi manusia yang juga baik sama orang-orang yang nggak bisa bayar. Dah, kamu saya lunaskan. Walaupun kita masih punya hutang banyak ini. Tapi ini orang-orang susah semua, nggak bisa bayar.
Kita lunaskan. Nah, nanti kalau kita udah begitu, ini tahap level awal dasar udah kita jalankan, maka rahmat udah datang tuh. Rahmati qaribum minal muhsinin. Rahmatku dekat dengan orang-orang yang suka berbuat kebajikan, orang-orang ihsan. Nah, tahap berikutnya mulai usaha. Ini tadi ya semua kan satu paket ya, jangan dipilah-pilah. Jangan dikasih jarak 2 tahun kemudian baru usaha, bukan loh ya. Bukan urutan waktu 2 tahun kemudian, 3 tahun, enggak. Segera langsung, usaha. Ini usaha saya untuk melunaskan hutang saya dengan izin Allah Ta'ala. Nah, nanti Allah akan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Janjinya Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina, dan barang siapa sungguh-sungguh menempuh jalan kami, salah satunya ini, sungguh-sungguh menempuh jalannya Allah Ta'ala dalam melunaskan hutang. Itu kan ya, salah satu contoh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Maka kami akan tunjukkan, kami bimbing. Kalimatnya itu lanahdiyanahum, dengan lam taukid, nun taukid. Kami sungguh akan bimbing dia menempuh jalan kami. Enggak suruh jalan sendiri. Allah enggak cuma kasih jalan, ini jalannya terus jalan sendiri, enggak. Jadi kalau hidayah itu selalu dengan bimbingan, guide, al-hadi. Selalu bimbing, enggak ditinggalkan. Dibimbing untuk menempuh bukan satu jalan, jalan-jalannya Allah Ta'ala. Sehingga orang yang sudah menerapkan syariatnya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah kehilangan ide, tidak akan pernah kehabisan cara, tidak akan pernah kehabisan jalan, karena Allah bukan bimbing dia satu jalan, Allah akan bukakan miliaran jalan. Nih. Nah kalau begitu ya tenang saja. Lawang dikasih tahu sama Allah solusinya segitu banyak kok, masa nggak tenang? Lah yang ada kan sekarang gimana? Pusing, mata gelap, nggak ada solusi. Gimana ini? Mentok, taunya cuma satu jalan. Jalannya apa? Cari duit. Lupa sama yang ngasih duit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tenang ini kalau kita mau kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak mau kembali sama Allah, nggak bakal tenang. Apapun yang kita andalkan akan buat kita susah. Apapun yang kita harapkan akan membuat kita menjadi galau, resah. Tapi kalau kita kembali pada Allah Ta'ala, bersandar sama Allah Ta'ala, maka selesai masalah. Contoh, ini contoh bersandar sama Allah. Kita masih ingat betul dalam hadis disebutkan, ada 3 orang berteduh di dalam sebuah gua. Ya, sebuah gua di sebuah bukit. Saat berteduh, tiba-tiba ada batu yang jatuh dari atas gunung itu, menutup persis di mulut gua. Tanpa celah. Ketiga orang di dalamnya tidak bisa keluar. Batunya besar. Ya, naluri manusia berusaha menggeser batu. 3 lelaki perkasa menggeser batu yang besar. Gotong royong bertiga itu dorong. Batunya nggak gerak. Orangnya yang terpental. Tuh, orangnya yang gerak, batunya enggak. Kenapa seperti itu? Karena batunya terlampau besar. Apa yang dilakukan? Apakah bersandar pada kekuatannya? Apakah bersandar pada tenaganya? Itu yang menyelesaikan masalah? Apa kemudian berharap ada orang nanti yang bawa traktor buka nyingkirin batunya, itu menyelesaikan masalah? Enggak. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat itu adalah langsung kembali kepada Allah Ta'ala. Udah jangan mikir manusia lagi, udah kayak gitu kok mikir manusia. Ya siapa tahu ya nanti ada manusia di luar nolong saya, siapa tahu ada, siapa tahu ada. Ya yang pasti ada kan Allah, kalau yang lain kan nggak ada. Lah ngapain mikirin yang nggak ada, yang ada nggak dipikirin? Kan bodohnya kita luar biasa. Nah, kan Allah ada, selalu ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka saat itulah yang satu mulai ngomong. Ini hadisnya kan panjang tuh ya. Saya ambil poin singkatnya saja. Ya Allah, saya pernah ya mencintai seorang wanita. Cinta luar biasa. Dia saya ajak zina. Selalu menolak. Suatu ketika akhirnya dia butuh duit, dia mau. Nah, ketika dia sudah mau saya ajak zina, uang udah saya serahkan karena dia butuh duit tadi untuk kepentingan keluarganya yang mendesak. Tapi dia ini orang yang baik, terus dia bilang sama saya gitu, takutlah sama Allah. Akhirnya saya tinggalkan dia, uangnya nggak saya ambil, dia saya tinggalkan karena saya takut sama kamu ya Allah. Kalau ini ikhlas karena kamu ya Allah, tolong, beri kami jalan keluar dari masalah ini. Yang terjadi apa?
batu yang gede bergeser tanpa ada yang geser. Cuman belum cukup. Karena Allah ingin mengajarkan kepada yang lain. Ini kan masalah berjamaah. Masa yang dikasih solusi cuma satu orang, yang lain enggak. Maka yang lain disuruh juga, ayo kalian gimana? Yang satu, saya ini sama ibu saya, ya cerita yang cukup populer nih hadits ini. Yang satu, saya sama karyawan saya. Akhirnya berkat tiga-tiga ini minta tolong sama Allah dengan tawassul pada amalan yang dipersembahkan untuk Allah Ta'ala. Hasilnya apa? Tergeser batu itu, selesai. Jadi sebetulnya mudah ya nyelesain masalah itu. Ngerayu Allah. Suruh ngerayu Allah aja kok nggak bisa ngerayu suaminya, Masya Allah. Sampai nangis-nangis.